potong sepatu favoritnya Kofuzi. Halo guys, Dimas di sini dan gue seneng banget kali ini bisa kembali bersama Adidas Prime X2 Strong. Ya, disclaimer dulu, ini adalah sumbangan dari Kak Femi dari Aceh. Thank you banget Kak Femi ya atas sumbangan sepatunya buat kita potong-potong. Semoga ini jadi amal jariah buat Kak Feminya karena kita sama-sama belajar ya tentang sepatu ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, balik soal sepatunya, ini adalah salah satu sepatu mewahnya Adidas. Dimana ini banyak jadi incerannya runner culture, bahkan influencer running di luar negeri. Salah satunya kayak Kofuzi. Dia secara terang-terangan mengakui kalau ini adalah sepatu Adidas favoritnya. Ya meskipun kalau kita ngincer podium, ini adalah sepatu yang terlarang sih ya. Nah, gue sendiri banyak lihat orang-orang di Bandung yang pakai sepatu ini. Baru keluar rumah 1-2 kilo, gue udah lihat ada 1-2 orang juga yang pakai warna sama, ya ukuran juga kurang lebih sama gitu ya. Jadi ini memang barang culture yang sangat proper lah ya. Nah, tapi apakah harga 4 juta itu cukup buat menjustifikasi sepatu kayak begini? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Adidas Prime X2 Strong. Oke, sebelum kita bahas tentang material sepatunya, banyak banget yang suka tanya sama kita, biasanya kalian pakai kaos kaki apa sih? Ada nggak sih rekomendasi kaos kakinya? Kita ceritain aja ya, selama ngetes Adidas Prime X2 Strong ini, kita pakai kaos kaki dari Richam X ini. Kalau kalian nanya kenapa kita pakai kaos kaki ini, karena gue biasa pakai kaos kaki Adidas, baik dari compressionnya maupun cushionnya. Dan gue cari alternatif lokalnya yang paling mendekati, bahkan udah setara dengan harga yang kurang lebih cuma sepertiganya aja adalah kaos kaki Richam X ini. Dan ini gokilnya bisa support sampai size 46. Padahal ini one size ya. Gue demen banget karena jarang kaos kaki lokal yang bisa ngasih ukuran gue. Apalagi ini tuh sebenarnya tipis tapi sangat-sangat suportif dan durabilitasnya jempolan banget. Gokil. Kalau kalian penasaran kita bisa diskusi di kolom komentar atau klik aja langsung linknya di description bawah. Nah, lanjut bahas materialnya. Di sini cuma ada 2, strang dan knit di bagian lidahnya. Omong-omong, strangnya ini ternyata sampai dalam, bahkan cleaningnya juga pakai strang yang dilapisin sesuatu ya. Gue nggak yakin sesuatunya itu apa, tapi coating ini bikin lebih lembut kerasanya dan lebih mengkilat aja gitu kalau dari luar. Seenggaknya nggak sekasar dari hasil rabahan kita di luarnya. Kita masih penasaran dengan durabilitasnya, makanya kita cek dengan Newton meter seberapa kuat dia nahan tarikan. Dan benchmarking kita adalah uppernya Asics ya, dimana sampai saat ini masih juaranya dengan hasil tes terbaru 8, sekian kilogram force. Untuk material strang ini menghasilkan angka 4,6 kilogram force. Ini jelas di bawah, tapi nggak buruk juga karena rata-rata hasil uji tarik kita itu ada di angka sekitar 4-5 kilogram force. Nah, gue berekspektasi lebih sebenarnya karena gue berpikir ini lebih kuat daripada knitnya Ultra Boost. Ternyata enggak, karena knitnya Ultra Boost menghasilkan angka 4,9 kg force, sedangkan ini 4,6, jelas masih di bawah ya. Terus bagusnya apa kalau daya tahannya tidak sebagus Ultra Boost misalnya? Menurut gue, ini tuh masih sangat bisa diterima untuk daya tahannya, tapi fungsi dari strang ini lebih ke supportnya. Karena kalau kita lihat, dia nge-hug dengan lebih baik, dia nge-wrap atau ngebungkus kaki kita dengan lebih baik, makanya support-supportnya dan menjaga kaki kitanya itu sangat excellent sih, terutama pas kita lagi lari ya. Tapi saking kuatnya gripnya, ini tuh jadi kayak kesempitan gitu. Bahkan kalau kalian bandingin sama Adizero yang lain, ini feel-nya jauh lebih ketat. Untungnya kita kebantu banget sama bagian lidahnya yang bisa melar, apalagi kalau kaki kita lebih lebar atau punggung kakinya agak tinggi nih. Ini sangat main banget, dan berkebalikan dengan Kofuzi yang nggak suka sama sekali dengan bagian lidahnya, gue justru merasa ini tuh sangat-sangat excellent. Oke, estetikanya mungkin berkurang, tapi ini ngebantu banget fittingnya dengan jauh lebih baik. Dan ini menurut gue sangat good job sekali sih Adidas ya. Gak ada masalah dari materialnya, tapi
ini upper bikin blister dan ada kemungkinan cedera. Nanti gue akan bahas di kenyamanan, tapi menurut gue kesalahan fatalnya Adidas itu adalah nggak ngasih bantalan atau perlindungan ekstra di belakang ini. Ini cuma selembar suede sintetis dan ini tipis. Ini tidak membantu sama sekali atas masalah yang terjadi di belakang. Nanti gue akan bahas ya. Dan untuk upper sendiri, ratingnya gue berikan 8,75. Cukup menarik, cukup baik, tapi hasil tes durability kita tidak mengatakan dia itu yang terbaik dari material-material yang lain. Visualnya bagus aja sih, warnanya juga keren dan kece banget, gue suka, top notch. Cuman ya itu aja, secara jujur kualitasnya tidak maksimal menurut kita. Next kita bahas midsole-nya. Nah, dari hasil yang gue himpun, ternyata ini bukan midsole PEBA, makanya feel-nya juga agak berbeda. Ini namanya adalah TPEE atau kepanjangan dari Thermoplastic Polyester Elastomer. Apa bedanya? Gue bukan ahli kimia, jadi gue tidak bisa menjabarkan dengan baik ya. Tapi secara pemakaian aja, ini tuh punya bounciness yang sangat menyaingi PEBA. Cuman kalau gue perhatiin nih, kerut-kerutannya lebih minimal dibanding PEBA. Bahkan klaim Adidas pun dia itu punya durability yang lebih baik daripada PEBA. Gue belum menemukan sih durability-nya karena belum sampai kilometer yang ya untuk disiksa ya. Kayak di atas 300 km gitu ya buat standar super shoes. Gue belum nyampe ke sana, jadi gue belum mendapatkan datanya. Maybe next time kalau ada kesempatan kita boleh lah ya siksa-siksa lagi sepatunya, karena masih ada sebelah lagi. Kalau enggak pun, gue memang melihat yang terjadi sama sepatu ini dalam kurang lebih 20-30 km itu lebih baik daripada PEBA kondisinya. Jadi secara pemilihan bahan, good job Adidas, gue suka. Bedanya di mana sama PEBA, ini feel-nya lebih berat sedikit daripada PEBA ya. Tapi nggak apa-apa, responsiveness dan bounciness-nya juga kerasa sangat baik. Kemudian catatan tambahan aja, klaim Adidas ini itu akan bertahan lebih baik daripada PEBA di suhu dingin. Nah, sayangnya kita tinggalnya di Bandung, bukan di Eropa yang suhunya mungkin bisa mendekati 0. Jadi kita no comment soal itu ya. Paling gue bacain aja data-data detail. Untuk durometer midsole-nya 22,5 sampai 25,5. Keempukannya memang beda dari titik per titiknya ya. Kemudian kalau kita lihat durometer insole-nya itu ada di angka 30,5 HA. Ini juga good. Gue sangat suka sekali. Udah gitu idenya untuk di midsole ini naruh plat karbonnya 2 ternyata sangat work sekali. Bagaimana cara mereka eksekusi, bagaimana penempatannya, ini good job banget. Kecuali satu hal, Kak Femi pemilik sepatu ini baru cobain sepatu ini sekali dan plat karbonnya sudah patah. Ini permasalahan agak lucu nih. Biasanya yang kejadian kayak gini tuh brand lokal ya, yang nggak mahal. Nah ini 4 jutaan bos, plat karbonnya patah cuma sekali pakai. By the way, karbonnya ini asli ya. Kita udah buka, kita udah potong-potong. Ini kelihatan sekali ada serat-serat karbonnya. Dan ini karakteristiknya memang beneran karbon. Jadi bukan akrilik ditempelin stiker ya guys ya. Nah, dan despite kerusakannya itu, kita tetap memberikan angka 9 dari 10 untuk midsole-nya. Hanya itu aja dengan catatan, plat karbonnya patah hanya dalam sekali pemakaian. Gua pakai pun hanya memperparah kepatahannya si plat karbonnya ini sih. Jadi ya begitulah ya. Next kita harus ngomongin outsole-nya. Outsole-nya ini kembali pakai Continental langganan Adidas dan gue sudah berekspektasi banyak karena biasanya durabilitasnya outstanding. Nah, dengan ketebalan 2 mm ternyata kita Dremel menghasilkan pengurangan 1,1 mm. Ya, ini angkanya masih konsisten. Dimana kalau Continental hasil Dremel kita itu biasanya berkurang 0,9 sampai 1,2 mm. Masih khasnya Continental ya, dan ini termasuk yang bagus ya. Cuman sedikit di bawah Vibram. Kalau Vibram mungkin udah kita kasih angka 9 lebih, mungkin 9,5, 9,8. Ini kita berikan angka 9, apalagi dengan performanya ya, dengan durometernya juga baik sekali. Pas kalau menurut kita 43, ini pilihan material yang sudah sangat tepat. Buat materialnya dari upper, midsole, sampai outsole, kita berikan rata-rata 8,9. Good enough? Maybe. Tunggu sampai kalian lihat. Kategori selanjutnya, konstruksi. Dari segi kerapian-kerapian, ini baik, tapi nggak baik sekali. Apalagi kalau kita lihat dan kita sadar ini adalah yang made in China ya. Kalau yang made in Indonesia itu kayaknya bisa lebih bagus lagi. Dimana ya begitu, kalau Adidas made in China, kualitasnya memang di bawah Adidas made in Indonesia. Ya nggak apa-apa lah ya, karena barang yang kita dapat ini made in China, kita nilai as it is aja. Kemudian build quality-nya ini tuh sebenarnya bagus, terutama kalau kalian biasa pegang Nike. Wah ini sangat-sangat bagus sekali. Tapi kalau kalian biasa pegang merek-merek Jepang,
ini build quality-nya jadi kerasa biasa aja. Karena ya begitulah ya, merek-merek Jepang build quality-nya jauh lebih jempolan lagi di atas ini. Sekedar tambahan, eksekusi dua plat karbonnya ini secara engineering itu sangat-sangat bisa diacungi jempol. Gue lebih suka ini daripada Puma yang naro 3 plat karbon. Buat gue itu nggak make sense. Eksekusinya juga tidak terlihat baik dan tidak terlihat stabil dan aman. Sedangkan di sini eksekusi dual plat karbonnya sangat-sangat manis dan pas, tersembunyi dengan baik ya. Positioningnya juga dengan baik, overallnya good, kecuali soal patahnya itu aja loh. Nah, next kita akan ngomongin kenyamanannya, dan disinilah Adidas Prime X terus terang sangat jeblok. Kenapa? Karena pertama, ini bikin blister kaki bagian belakang. Gue nggak tahu dengan experience kalian, gue sudah sampai ganti 2 kaos kaki, bahkan yang kedua itu yang tebel ya, kaos kaki tebel, tetap rasanya sakit, tetap tembus juga sakitnya, karena ini bahan strang ini tuh sebenarnya kaku dan cukup tajam. Kesalahan Adidas adalah tidak naruh bantalan ekstra di belakang ini. Padahal kalau ditaruh bantalan ekstranya, dia bisa kasih support lebih, dan itu akan lebih baik lagi loh buat si sepatunya itu sendiri. Memang bobotnya akan naik, tapi naik berapa sih? Apakah mereka cuma pengen ngejar turun bobot doang gitu? Karena bedanya tipis sih sama edisi sebelumnya, ya ini lebih ringan sedikit. Kalau menurut gue sih nggak perlu dijadiin lebih ringan. Selama bisa kasih support lebih baik, itu sangat-sangat good sekali. Tapi nggak ada ya, tajamnya dari sini tetap nusuk ke belakang. Gue 2 kali pertama lari pakai sepatu ini cuman sanggup 2 km aja, habis itu udah gue jalan pulang karena udah luka ya. Yang kedua, ketiga kali bahkan lukanya lebih parah. Akhirnya gue coba tarik uppernya ini karena tajamnya itu persis ada di sekitaran sini ya. Gue tarik pakai plester beberapa, ditarik ke belakang, membantu. Ya, tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah karena di kilometer 8 waktu gue coba ketiga kalinya tetap membuat gue luka, dan lukanya itu tembus ke dalam kaos kaki. So ya, ini masalah yang sama dengan sepatu lokal 1 jutaan loh sebenarnya. Bukan sesuatu yang harusnya muncul di sepatu 4 jutaan. I don't know dengan kalian ya. Terus upper bagian depannya, meskipun udah lebih enak ya di bagian dalamnya, ini sangat potensial sekali bikin kuku patah dan hitam. Gue juga mengalami kuku gue patah 2, kemudian kuku kelingking gue yang sudah mulai menghitam, lebih hitam lagi setelah 3 kali pakai sepatu ini. So ya, itu resiko-resiko yang bisa kalian tanggung. Tapi bukan berarti sepatu ini jelek kok. Yuk kita lihat angka-angkanya ya. Dari segi fitting, ini di size 45 1/3, ternyata punya toe box yang relatif lebar, cukup lebar, bahkan 103,4 mm. Sayang tetap kurang lebar buat gue, karena gue itu di 120 mm. Tapi nggak apa-apa, ini sangat-sangat oke sekali untuk sepatu Eropa ya, lebarnya di depan. Kalau kalian mau upsize 1, itu mungkin bisa sedikit menyelesaikan masalah di toe box-nya, tapi tidak mengurangi resiko-resiko seperti patah atau kuku menghitam. Kemudian panjang solnya 28 cm ya di size 45, agak pendek ya. Kemudian instep-nya ini juga tinggi ya, termasuk yang cukup generous, dan ini belum ngitung kemungkinan pelebaran dari knitnya itu ada di angka 80 mm. Nah, sedangkan untuk bobotnya itu ada di 326,5 gram. Lumayan berat ternyata ya, bukan sepatu yang ringan untuk standar begini. Nah, heel drop-nya bagaimana? Heel drop ini ternyata menarik di angka 7,5 mm atau 0,7 cm. Ini sangat-sangat bagus sekali ya. Gue sangat suka, dan ini feel pakainya jauh lebih enak daripada pakai Ultra Boost, karena ya Ultra Boost terlalu tinggi sih heel drop-nya kalau menurut pengalaman gue. Jadi itu aja dari segi kenyamanan. Jadi ini adalah sepatu yang bisa ngebantu kalian, tapi bukan sepatu yang bisa dinikmatin. Ya, gue udah nyobain beberapa sepatu, termasuk kayak Super Trainer dari Hoka gitu, Mach X2. Gue lebih enjoy pakai itu daripada pakai sepatu ini. Gue juga sempat agak ragu buat ambil sepatu ini beberapa kali lari pagi gue, karena ya alasan itu gitu. Gue tidak enjoy pakai sepatu ini. Mungkin kalau kalian hanya ngejar personal best, ya ini bisa jadi sepatu yang membantu kalian. Tapi buat daily, buat nyari enak gitu larinya, buat kalian bisa lebih enjoy larinya, no, ini bukan sepatu buat kalian. Dan rating kenyamanannya 6 dari 10. Next, performance-nya. Jadi ini sepatu memang menurut gue ya exclusively harus buat race day, dan ini bukan Super Trainer sama sekali at all, karena pakai platnya plat karbon. Ini berasa banget memang buat otot-otot kalian, jadi please lebih considerate kalau mau dipakai buat daily. Nah, kayak gimana data-datanya? Ini adalah sepatu dengan bounciness yang sangat baik sekali dan responsiveness yang sangat baik sekali. Bouncinya sendiri ada di sekitar 35 cm bounce backball-nya.
Kemudian kalau kita ngomongin ini ya, support-supportnya, baik di heel-nya maupun di depannya itu sangat baik sekali. Ternyata ya, dengan material kayak gini, yang meskipun kayak nggak terlalu kaku dan nggak terlalu support, dia bisa memberikan kestabilan yang cukup aja. Tapi ya PR-nya menurut gue yaitu ya, kalau bisa lebih nge-grip lagi dan lebih stabil lagi dengan ditambahin padding di sini pasti akan jauh lebih baik lagi. Tapi kalau kita harus bandingin soal supportnya dibandingin dengan super trainer atau super shoes yang lain, ini sudah termasuk yang baik ya dari segi supportnya. Kemudian gripnya no problemo buat permukaan licin yang basah ini sangat baik. Bahkan kalau kalian lari nih, becek-becekan, ini juga sangat baik sekali. Yang masalah itu cuma dua, kalau ketemu kerikil dan ketemu pasir. Jadi dia gagal menggrip dengan baik di kerikil dan pasir terutama ya. Kalau kerikil masih bisa lah, sedikit-sedikit. Jadi kalau kalian lihat ketika kita ngerem pun atau harus belok ekstrim, nikung tajam gitu ya, sebenarnya soalnya itu bisa banget. Nah, tapi yang ngeganggunya itu adalah si ini nih, si keempukan dan kekurang stabilan si midsole-nya. Itu aja, tapi secara grip ininya bisa lah reliable. Nah, yang harus kita puji habis-habisan adalah rockernya. Jadi posisi rockernya didesain sedemikian rupa, jadi transisinya tuh bener-bener smooth sekali. Yang berasa adalah ketika ngelangkah, ini langkahnya jadi lebih mudah lagi. Gokil. Soal double plat karbonnya sangat berasa sekali lentingannya, dikombinasi dengan sol TPEE, ini ngasih responsiveness yang lebih baik lagi. Jadi gua no issue sih sebenarnya dengan kombinasi dua ini, bener-bener berasa banget. Jadi lari kita tuh lebih gampang, pas kecepatan tinggi juga nggak terlalu cepet capek. Meskipun gua harus kasih tahu kalian, efeknya itu tidak semaksimal misalnya nih ya sama Hoka Mach X2 yang kemarin kita udah potong juga. Bantuan midsole dan plat karbonnya ke otot yang meskipun sangat baik itu ternyata tidak terasa spesial kalau dibandingin sama sepatu yang selisih harganya 1 sampai 1,5 juta. Ada apa gitu Adidas? Udah bikin segininya, tapi ya ada yang lebih baik di harga lebih murah. Itu aja sih yang sangat gue sayangkan. Tapi tetap sebagai sepatu performance, ini tuh cukup solid ya, dengan rating 8,5 dari 10. Nah, terakhir catatan gue, angka 4,2 sampai 4,5 di retailnya tidak cukup untuk menjustifikasi semua yang kalian dapetin di sini. Karena ya itu tadi ya, secara pengalaman ada yang lebih menyenangkan di harga di bawah ini, secara manfaat atau benefit pun kalian bisa dapat di harga 3 jutaan. Makanya kita ngelihat sepatu ini tuh sebenarnya harusnya ada di harga sekitar 3 jutaan lah udah maksimal. Dan di angka segitu udah cakep banget. Kalau kalian dapat diskon atau ya penawaran-penawaran khusus ya dapat di 3 jutaan kecil, itu harga yang lebih tepat untuk sepatu ini. Dan ratingnya kayak kalian bisa lihat di sini. Oke, itu aja pembahasan Adizero Prime X2 Strung ini. Ya, coba kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Dan gue ngeliat sebenarnya Prime X2 Strung ini adalah upaya Adidas untuk bertransformasi jadi lebih baik lagi. Mungkin kita akan ngeliat koleksi yang baru-baru keluar di akhir 2024 ini, bahkan nanti 2025 akan jauh lebih baik lagi. Karena ya Adidas selalu shifting ya, dan gue cukup nungguin teknologi-teknologi ada apa lagi nih dari Adidas, gebrakan-gebrakannya. Apalagi podium-podium juga udah mulai banyak diisi sama Adidas. Jadi kami sangat menunggu sekali improvement Adidas di 2025. Meanwhile, kita masih akan bahas beberapa sepatu-sepatu lari lagi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga check out produk terbaru kita. Karena percuma kalian punya sepatu bagus-bagus kalau nggak dibersihin dengan alat yang tepat. Oke, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.